Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindani Marami, saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Prodi Psikologi Islam. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori Abraham Maslow. Nah, sebelum kita masuk kepada teori, izinkan saya untuk memperkenalkan siapa beliau. Oke, saya akan memperkenalkan biografi singkat Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir pada tahun 1908 dan wafat pada tahun 1970 di Amerika, diduga serangan jantung saat berolahraga. Abraham Maslow adalah salah satu tokoh gerakan psikologi humanistik di Amerika. Dikenal sebagai psikologi humanistik, mengembangkan pandangan psikologi humanistik. Sejak muda, Maslow percaya bahwa kekuatan fisik merupakan satu-satunya karakter yang kuat dari seorang pria, sehingga dia melatih tubuhnya dengan angkat beban dan berharap menjadi seorang yang berotot dan tampan. Namun dikarenakan wajahnya yang santai dan terlihat kutu buku, dia tidak bisa mencapai keinginannya tersebut. Maslow sangat peduli dengan pertanyaan, kenapa tidak orang yang memiliki aktualisasi diri ketika kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi. Psikologi humanistik percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk menyadari potensi mereka untuk mencapai level aktualisasi diri. Menurut Maslow, psikologi harus lebih manusiawi, yaitu lebih memusatkan perhatiannya pada masalah manusia. Ada 4 ciri psikologi yang berorientasi humanistik, yaitu yang pertama, memusatkan perhatian pada person yang mengalami dan karenanya berfokus pada pengalaman sebagai fenomena primer yang mempelajari manusia. Yang kedua, memberi tekanan pada kualitas yang khas manusia seperti kreativitas, aktualisasi diri. Yang ketiga, menyadarkan diri kebermaknaan dalam memilih masalah-masalah yang akan dipelajari dan prosedur-prosedur penelitian yang akan digunakan. Yang keempat, memberikan perhatian penuh dan meletakkan nilai yang tinggi pada kemuliaan dan martabat manusia, serta tertarik pada perkembangan potensi pada setiap individu. Kontribusi Maslow. Kontribusi yang diberikan Maslow adalah motivasi, aktualisasi diri, dan pengalaman puncak yang memiliki dampak terhadap kegiatan belajar. Konsep teori kebutuhan Maslow. Konsep kebutuhan Maslow, kebutuhan manusia oleh Maslow ini pada awalnya berasal dari pengamatannya terhadap perilaku monyet. Berdasarkan pengamatannya tersebut, Maslow menyimpulkan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan daripada kebutuhan lainnya. Misalnya, air merupakan sumber kehidupan utama bagi makhluk hidup. Makhluk hidup bisa bertahan dari rasa lapar dan tidak makan, namun tidak bisa bertahan dari rasa haus dan tanpa air. Hal ini disebut Maslow merupakan kebutuhan dasar yang kemudian disusun menjadi bentuk tingkatan kebutuhan. Maslow memberikan kesimpulan bahwa kebutuhan pada tingkat selanjutnya bisa dicapai apabila kebutuhan di tingkat bawah tercapai. Teori motivasi manusia. Maslow menyampaikan teori manusia berdasarkan pada hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik atau kebutuhan fisiologis yaitu terkait dengan kebutuhan secara biologis. Kebutuhan fisiologis termasuk makanan, air, oksigen, dan suhu tubuh normal. Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan dasar yang menyokong kehidupan manusia. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar pertama yang akan dicari oleh manusia untuk mencapai kepuasan hidup. Apabila salah satu dari kebutuhan fisiologis ini tidak didapatkan, maka akan mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar selanjutnya. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan dasar yang kedua adalah keamanan.
Ketika kebutuhan dasar pertama sudah terpenuhi, kebutuhan akan keamanan menjadi aktif. Kebutuhan keamanan ini lebih banyak pada anak-anak karena kesadaran mereka terhadap batasan diri masih kurang, sehingga perlu adanya orang lain untuk memberikan keamanan bagi mereka. Pada orang dewasa, kebutuhan keamanan sedikit, kecuali pada keadaan darurat, bencana, atau kegagalan organisasi dalam struktur sosial. Adanya situasi yang tidak menyenangkan membuat orang dewasa mencari tempat atau orang yang dapat memenuhi kebutuhan keamanannya. Yang ketiga, kebutuhan cinta, sayang, dan kepemilikan. Ketika kebutuhan psikologis dan keamanan sudah terpenuhi, tingkatan selanjutnya adalah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan kepemilikan. Maslow menyatakan bahwa orang mencari cara untuk mengatasi rasa kesepian atau kesendirian. Manusia membutuhkan rasa cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki. Tidak hanya dicintai, namun juga mencintai, yaitu memberikan kebutuhan yang sama terhadap orang lain juga akan memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Yang keempat, kebutuhan esteem. Kebutuhan esteem bisa termasuk kebutuhan harga diri maupun penghargaan dari orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ketiga terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan akan esteem. Manusia memiliki kebutuhan untuk dihormati oleh orang lain, dipercaya oleh orang lain, dan stabil diri. Ketika kebutuhan ini sudah dicapai, maka tingkat percaya diri seseorang tersebut juga akan meningkat dan memiliki harga diri yang tinggi. Hal ini akan berpengaruh terhadap peran sosial dan aktivitas dalam interaksi sosial. Apabila kebutuhan esteem ini tidak bisa dicapai, maka orang menjadi depresi, tidak percaya diri, harga diri rendah, dan merasa tidak berharga atau tidak berguna. Bentuk harga diri dibagi menjadi dua. Yang pertama, menghargai diri sendiri. Yang kedua, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan selanjutnya yang perlu dipenuhi setelah keempat kebutuhan yang lain terpenuhi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan suatu bentuk yang nyata mencerminkan keinginan seseorang terhadap dirinya sendiri. Maslow menggambarkan aktualisasi diri sebagai kebutuhan seseorang mencapai apa yang ingin dia lakukan. Misalnya, seorang musisi harus bermusik, seorang seniman harus melukis, seorang penari harus berlatih gerak, dan lainnya. Bentuk aktualisasi diri bukanlah hal yang mudah untuk dicapai karena perlunya dukungan dari berbagai pihak. Apabila kebutuhan ini tidak bisa dicapai, akan memunculkan suatu kegelisahan, tidak tenang, tegang, merasa harga diri kurang. Apabila kebutuhan akan rasa kasih sayang kurang, tidak dicintai, lapar, tidak aman, maka akan mudah untuk mengetahui apa yang membuatnya gelisah. Namun kurangnya kebutuhan aktualisasi diri sulit untuk memahami dengan jelas apa yang seseorang inginkan. Aktualisasi diri digambarkan Maslow sebagai berikut, yaitu yang pertama, orang yang memahami dan memiliki persepsi realistis terhadap diri mereka sendiri, orang lain, serta lingkungan sekitarnya. Yang kedua, yaitu problem centering, memiliki rasa untuk membantu orang lain, memecahkan masalahnya, mencari solusi yang paling efektif terhadap permasalahan. Hal tersebut terjadi meskipun permasalahan terjadi di luar atau di lingkungan pribadi mereka.
Yang ketiga, spontaneity. Mampu bersikap spontan baik secara pikiran maupun perilaku. Orang dengan mudah menyesuaikan diri dengan orang lain atau lingkungan lain atau sosial dan cenderung terbuka. Yang keempat, autonomy and solitude. Orang dengan aktualisasi diri memiliki kebutuhan akan kebebasan dan privasi yang lebih tinggi. Yang kelima, orang dengan aktualisasi diri melihat dunia dengan penuh penghargaan dan kekagumannya yang terus-menerus. Rasa syukur atas setiap pengalaman sekecil apapun yang didapatkan akan menjadi sumber inspirasi dan kesenangan. Yang keenam, orang dengan aktualisasi diri memiliki puncak Maslow yang disebut sukacita. Setelah semua pengalaman yang didapatkan, orang merasa terinspirasi, diperkuat, dan menjadi lebih baik. Penelitian Maslow terhadap orang-orang terkenal seperti Lincoln dan Beethoven telah mengarahkan perhatiannya dalam mengidentifikasi 15 karakteristik kepribadian dasar bagi orang-orang yang beraktualisasi diri. Pandangan yang menarik dari Maslow setelah melakukan penelitian itu adalah bahwa aktualisasi diri hanya mungkin dicapai oleh orang-orang yang sudah dewasa. 15 karakteristik kepribadian dasar. Yang pertama, mengamati realitas secara efisien. Yang kedua, menerima diri sendiri, orang lain, dan dunia alamiah sebagai adanya. Lebih jelasnya harus terima kenyataan dan mampu menerima atau memaafkan orang lain. Yang ketiga, bersifat spontan dalam berpikir, beremosi, dan berperilaku. Yang keempat, terpusat pada masalah atau problem centered dan bukan berpusat pada diri sendiri. Yang kelima, memiliki kebutuhan privasi dan berupaya memperolehnya jika memiliki kesempurnaan serta memerlukan waktu berkonsentrasi untuk memperoleh sesuatu yang menarik bagi dirinya. Yang keenam, bersifat otonomi, independen, dan mampu mempertahankan kebenaran ketika menghadapi perlawanan. Yang ketujuh, kadang-kadang memiliki pengalaman mistik yang tidak berkaitan dengan pengalaman keagamaan. Yang kedelapan, merasa sama dengan manusia secara keseluruhan, berkenan bukan saja dengan keluarga, melainkan juga kesejahteraan dunia secara keseluruhan. Yang kesembilan, memiliki hubungan dekat dan secara emosional dengan orang-orang yang dicintai. Yang kesepuluh, memiliki struktur karakteristik demokratis berkenan dengan penilaian individu yang mampu bersahabat bukan berdasarkan pada ras, status, dan agama. Yang ke-11, memiliki etika yang berkembang terus. Yang ke-12, memiliki selera humor yang tinggi. Yang ke-13, memiliki selera kreativitas tinggi. Yang ke-14, menolak keseragaman kebudayaan. Dalam pandangan Maslow, tujuan pendidikan adalah aktualisasi diri atau membantu individu menjadi yang terbaik sehingga mereka mampu menjadi yang terbaik. Pendidik hendaknya menjadikan kegiatan belajar itu berasal dari dalam diri individu, yakni belajar pada diri manusia pada umumnya, dan kedua, belajar menjadi manusia tertentu. Proses pendidikan hendaknya memberikan pengalaman puncak agar terjadi belajar dan pemahaman. Tujuan pendidikan di semua jenjang hendaknya bersifat menemukan identitas dan kecakapan. Menemukan identitas diri berarti menemukan karir diri sendiri. Sekian dari saya, teori singkat Abraham Harold Maslow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.